Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 tentang Bank Bukopin Syariah yang beranggotakan Muhammad Fajri Munawir, Eva Nurjanah, Siti Yerah, dan Ilham Hidayatullah. Pada mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah ini atau ALMA, kami akan mempresentasikan analisis kesehatan laporan keuangan pada Bank Bukopin Syariah. Faktor permodalan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan, khususnya bagi setiap perusahaan perbankan yang ada di Indonesia ini. Alasannya, karena tanpa ditunjang oleh adanya faktor permodalan, maka setiap perusahaan tidak akan mampu beroperasi. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa aspek permodalan memegang peranan yang sangat penting. Pentingnya aspek permodalan ini, maka salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal adalah rasio CER atau Capital Adequacy Ratio. Rasio ini merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam menghitung apakah modal tersebut pada suatu bank telah mencukupi. Nah, menurut ketentuan dari Bank Indonesia, yang dapat dinyatakan bahwa bank tersebut dikategorikan sehat, yaitu memiliki CER paling sedikit sebesar 8%. Dari data perkembangan laporan posisi keuangan pada PT Bank KB Bukopin Syariah periode 2019 hingga 2020 menunjukkan bahwa adanya suatu perubahan yang dialami oleh PT Bank KB Bukopin Syariah pada periode 2019 hingga 2020. Aset pada tahun 2020 mencapai hingga 5,22 triliun. Kemudian mengalami penurunan mencapai 22,50% atau setara dengan 1,52 triliun yang dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 6,74 triliun. Pada liabilitas tahun 2020 mencapai 2,49 triliun, kemudian mengalami peningkatan menjadi 81,18% atau setara dengan 1,37 triliun. Hal tersebut diakibatkan karena adanya peningkatan liabilitas segera dan simpanan dari bank lain, yang masing-masing meningkat sebesar 571,23 miliar dan 656,57 miliar. Kemudian ekuitas pada tahun 2020 sebesar 890,95 miliar, meningkat mencapai 0,20% atau setara dengan 1,80 miliar dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai hanya 889,15 miliar. Peningkatan tersebut terjadi akibat meningkatnya saldo keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak terkait sebesar 21,31%. Baik, materi yang selanjutnya pada tahun 2020 Bank Bukopin Syariah membukukan return on asetnya sebesar 0,04%, tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya. Di sisi lain, return on equity sebesar 0,21%, menurun 0,02% dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,23%. Sedangkan rasio BOPO mengalami penurunan 0,73% dari 99,60% di tahun 2019 menjadi 98,87% di tahun 2020. Selain itu, pada sisi pembiayaan dan dana pihak ketiga pun turut mengalami penurunan. Berdasarkan sisi aset PT Bank Bukopin Syariah termasuk dalam daftar bank syariah dengan jumlah aset yang kurang dari 10 triliun. Sedangkan dari sisi profitabilitas selama beberapa tahun terakhir PT Bank Bukopin Syariah termasuk salah satu bank yang mengalami fluktuatif dan di tahun 2019 dengan nilai ROA sebesar 0,04% merupakan nilai rasio terkecil dibanding dengan bank umum syariah lainnya. Saya akan melanjutkan untuk materi yang ketiga, analisis laporan keuangan Bank Bukopin Syariah. Ya, dari dari kebijakan yang memang didapatkan yang diterapkan oleh Bank Bukopin Syariah,
Memang potensi keuangannya memang sangat untung gitu ya, sangat untung dilihat dari laporan keuangannya dari tahun 2019 sampai 2020 yang memang dipengaruhi oleh pandemi dan juga finansial teknologi yang sekarang sedang diterapkan oleh industri perbankan dan juga dikembangkan oleh industri perbankan, membuat penyaluran pendistribusian pembiayaan permodalan yang diterapkan yaitu terhadap UMKM dan juga banyak sekali industri perusahaan yang memang terbantu dengan adanya finansial teknologi yang dimiliki oleh Bank Bukopin Syariah. Namun dalam hal ini memang Bank Bukopin Syariah tidak dapat bersaing secara secara kompetitor yang sebenarnya gitu, karena dari bank BUMN yang sudah merger sekarang pun itu sudah banyak mendapatkan memiliki nasabah yang cukup gitu. Nah, mungkin langkah yang sama bisa dijalani oleh Bank Bukopin Syariah untuk merger, karena ya nasabahnya pun nanti bakalan akan tergabung gitu kan ketika nanti merger gitu. Nah, itu akan menjadi laba yang sangat besar untuk Bank Bukopin Syariah agar yang terdapat di dalam laporan keuangan keuangan Bank Bukopin Syariah dari 2019 sampai 2020 itu memang stabil gitu, tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan yang sangat signifikan. Tapi dengan adanya merger mungkin akan ada peningkatan yang sangat signifikan dari laba yang akan didapatkan oleh Bank Bukopin Syariah. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.